Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi, yang dimana khurafatnya ini sangat luar biasa ngibulnya. Bahkan ya teman-teman, ini tidak pernah yaitu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi mereka itu kalau berceramah isinya hanya khurafat, selalu meninggikan leluhurnya, memiliki karomah inilah, keramat inilah. Tapi kenyataannya itu hanya cerita-cerita khurafat dari Habib Ba'alawi. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja, mari kita simak yaitu videonya. Tarim di pasarnya kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya. Habib Tahir bin Hashim ketika pergi untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan Madinah, beliau mengatakan, suara ini mengatakan, "Ma ra'ina balad aslam linnas." Kita tidak melihat tempat, kota, negara yang paling menyelamatkan untuk manusia siapapun, lebih khususnya kalangan habaib, kalangan Alawi, seperti kota Tarim. Paling aman Tarim. Untuk maksiat sulit. Saya di Tarim 7 tahun tidak pernah melihat wajahnya perempuan yang jalan di luar. Pak Umar Rahimahullah itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu, yang nomor 6? Wahai Sayyidina Umar, akhirnya satu dari menjaga kota. Faqala Sayyidi Ahmad Bajahdad, inna ziyarata Bashar tanfa' minad da'il udhal. Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab, ini salah satu Habib yang ada di kota Tarim, yang satu-satunya yang di nisan kuburan beliau ada kalimat tustajabud du'a'u indahu, diijabai doa di depan nisan di kuburan beliau. Satu-satunya nisan yang ada di kota Tarim yang ada tulisan tersebut. Abdul Rahman As-Sekaf, Masya Allah. Beliau mengatakan apa? Syawari' Tarim syekh man la lahu syekh. Syawari' Tarim syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh, untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Indonesia natijah min nataij Tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. Al-khair wal nur alladhi wasala ila Indonesia biwasitat العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramaut, yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. وحببنا محمد بالخصوص لأنه تعلم في الرباط الشريف رباط العلم بتريم. Khususnya kata beliau Al-Habib Muhammad yang juga belajar dan menimba ilmu mengambil dari berkahnya kota Tarim. فإن علم تريم مبارك وعلم الرباط بالذات في تريم أزيد وأكثر بركة. Dan ilmunya Tarim itu adalah berkah, apalagi yang dapat daripada pondok Rubat Tarim itu juga lebih berkah, lebih besar lagi. Negeri Tarim jalannya saja mendidik, Kalau kita ke Tarim nggak perlu ke pesantren sebetulnya, jalannya saja mendidik. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung.
maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa ardhah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai mengatakan Hafagil Muqaddam ngomong sama anaknya Ali, ya Alwi, mata rofi jabini abi, orang itu celaka atau tidak kan dari dahinya ini. Kata Fakil Muqaddam sama anaknya, Alwi, apa yang kau lihat di dahi ayahmu? Apa kata Sayyidina Ali? Ya Abah, aku melihat di dahimu maktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu. Dari mana pencahayaannya? Dari jarinya. Jadi jarinya kayak senter. Masya Allah, ha? Kayak senter. Ketuk pintunya oleh Al Habib Ahmad bin Muhammad, disuruh naik. Begitu Habib Muhammad naik, jarinya mati. Siapa kamu? Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Oh, tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawinin. Sampai kalau beliau datang ke Tarim misal, itu bapak-bapaknya semua mengatakan tutup pintu dan jendela, jangan ada yang bolong. Kalau ada anaknya ngelihat Habib Ahmad, minta dikawinin, maksa. Sama. Kan Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf alaihi ridwanullah, 33 tahun beliau tidak pernah merebahkan pundaknya ke bumi, ma'asyiral muslimin. Al-Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah selama 40 tahun tidak pernah salat subuh kecuali menggunakan wudu salat isya alaihim ridwanullah. Begitulah mereka. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahasanya husnudzon itu adalah cairan ajaib. Husnudzon adalah cairan ajaib. Tidaklah diteteskan kepada sesuatu walaupun jelek kecuali menjadi baik. Datang nih Habib Idrus bin Salim. Begitu datang di majelis Habib Soleh itu banyak foto-foto wali. Saat itu lagi dibacakan itu qasidah-qasidah Habib Soleh Tanggul. Beliau tuh langsung dia sendiri yang ngontrol ke dapur. Saat Habib Soleh masuk ke dapur, begitu sedang dibacakan qasidah-qasidah pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, tiba-tiba itu foto-foto wali-wali yang ada di dinding itu rumah Habib Soleh, ruang tamu Habib Soleh, copot beterbangan. Woi, copot, nggak ada yang jatuh, copot muter terbang. Dan disaksikan oleh banyak orang termasuk Al Habib Salim bin Idrus Al Jufri. Sehingga Habib Idrus bin Salim ini mengatakan taribat arwahum, taribat arwahum, taribat arwahum. Arwah-arwah mereka para wali-wali itu bergembira. Kenapa gembira? Karena nabinya sedang dipuji, sallu ala nabi. Begitu Habib Soleh masuk lagi ke ruangan tamu, ke tempat Habib Idrus dan jamaahnya itu lagi baca sholawatan qasidah, itu foto-foto balik lagi nempel ke dinding-dindingnya masing-masing. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan mengatakan, saya nggak berani, saya takut membuat majelis di hari Minggu, apalagi niatnya mau menyaingi majelisnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Nggak mau. Kenapa Habib? Orang-orang tanya, karena saya setiap minggu saya lihat Rasulullah bolak-balik dari mimbarnya Habib Ali Kuitang masuk ke kamarnya Habib Ali Kuitang. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya, ada deretan video mengenai dongeng-dongeng khurafat dari Habib-Habib Alawi. Jadi sepertinya ya mereka itu memang dari dulu itu ketika mondok mungkin diajari dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya. Tapi kenyataannya teman-teman itu ada kitabnya. Nah di situ adalah kitab karangan dari leluhurnya, yang dimana karangan itu memang nggak masuk akal sama sekali teman-teman.
Jadi mereka itu seakan-akan memiliki banyak karomah, tapi kenyataannya teman-teman, yang mereka sampaikan itu adalah khurafat. Selalu meninggikan kota Tarim, jalan-jalannya di Tarim itu adalah guru. Dari mana teman-teman? Ya. Bahkan mereka itu mengatakan bahwasanya Habib ini bisa melihat Rasulullah mundar-mandir. Ini termasuk adalah penghinaan kepada Rasulullah SAW yang dikatakan Rasulullah itu gentayangan. Na'udzubillah ya teman-teman. Jadi kita sudah pastikan ya, mereka itu memang ingin merusak yaitu ajaran Islam. Ajaran Islam ini kan berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para salafus soleh dan pendapat dari 4 imam mazhab. Kita tidak akan tersesat. Namun mereka itu selalu meninggikan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya itu adalah wali-wali Allah, tapi kenyataannya teman-teman tidak ada bukti sama sekali. Mereka itu hanya pinter berdongeng gitu ya teman-teman. Ini hati-hati ini ya. Kalau para mukibin ataupun jamaah yang baru ngaji, ini kalau disampaikan dongeng-dongeng semacam ini, biasanya akan terdoktrin teman-teman. Biasanya akan percaya dengan khurafat-khurafat yang mereka sampaikan. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai kaum muslimin, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan mau tertipu dengan apa yang mereka sampaikan. Itu sangat jauh sekali dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Karomah itu ada, tapi bukan seperti itu teman-teman. Ini jelas-jelas adalah khurafat teman-teman. Bahkan ya mereka itu ketika menceritakan kisah-kisah khurafat ini sangat luar biasa dan merendahkan yaitu mukjizat Rasulullah SAW. Yaitu seperti yang katanya Faqih Al-Muqaddam. Itu Faqih Al-Muqaddam katanya itu Mi'raj, bertemu dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha teman-teman, naik ke langit. Itu 70 kali dalam semalam. Bayangkan. Berarti kalau setiap malamnya, kalau kita kalikan 70 tahun, udah berapa kali? Sudah berapa kali ribuan gitu teman-teman ya, bertemu dengan Allah SWT. Na'udzubillah teman-teman. Tentunya ini adalah ceramah yang menyesatkan. Jadi jangan diikuti ceramah-ceramah dari Habib Alawi, isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Gak ada ilmu-ilmu yang disampaikan teman-teman. Isinya hanya meninggikan leluhurnya, isinya hanya mendoktrin, isinya hanya apalagi ya dari Pak Rizik itu mencaci maki. Dan saya perhatikan ya, Habib-habib yang berceramah seperti ini itu bukan 1-2 ketika menceritakan khurafat. Banyak sekali ternyata teman-teman. Ya memang ada kitabnya, kitab karangan ini dari leluhurnya, kitab palsu. Maksudnya adalah itu bukan karomah, tapi mereka itu buat-buat itu seakan-akan karomah. Padahal tidak seperti itu. Ini berhati-hati ya teman-teman. Ya semoga teman-teman ya sadar, ya semoga para muhibin ini cepat sadar, jangan mau ikut dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan seperti ini. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.